Ya, shalom, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya berharap keadaan saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kali ini saya ingin mengajak saudara untuk bersaat teduh, belajar untuk membuat disiplin rohani secara mandiri, tidak tergantung dengan pertemuan-pertemuan besar ya. Saat di rumah sendiri, berhadapan dengan handphone, berhadapan dengan laptop yang tersambung dengan jaringan internet. Ini adalah kesempatan baik untuk kita belajar bersekutu dengan Roh Kudus. Dia Allah yang berada di mana saja. Dia yang maha hadir, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha tahu. Maka kesempatan seperti ini kita pergunakan dengan baik ya. Saya ingin mengajak saudara bersaat teduh untuk menaikkan lagu, pujian, menyembah, bermazmur, mengagungkan nama Tuhan. Dan selanjutnya nanti juga kita akan membaca Alkitab, merenungkannya, dan kita akan berdoa bersama ya. Baik, saya akan mengajak saudara dimanapun saudara berada untuk kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan ya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk mengenal-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam
dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Oh, kami rindukan bersekutu dengan-Mu, bertatap muka dengan wajah-Mu ya Tuhan Yesus. Kau Allahku yang kudus, kami naikkan ucapan syukur. Haleluya. Ajar kami senantiasa dekat dengan-Mu ya Tuhan, ya Roh Kudus. Bawa hatiku berjumpa dengan Tuhan. Kau yang membawa setiap kami mengalami satu persekutuan yang indah, satu pertemuan yang manis dengan Engkau. Kami puji kebesaran-Mu ya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, Allah yang kudus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur karena Engkau baik, sungguh baik. Engkau memelihara hidup kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau masih memberi kami kesempatan
untuk kami dapat beribadah, untuk kami dapat berdoa, untuk kami dapat memuji nama Tuhan, untuk kami dapat merenungkan firman-Mu, dan terlebih untuk kami melaksanakan setiap ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah-Mu yang sudah tertulis di Alkitab. Ajar kami menjadi seorang murid yang berkenan, seorang murid yang dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, seorang murid yang mau melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami dengan kekuatan Roh Kudus, kami dapat melewati segala sesuatunya. Bahkan sampai akhir kami didapati Tuhan menjadi seorang hamba yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami yang hendak mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah memuji nama Tuhan, dan saatnya kita merenungkan firman-Nya yang kudus, firman-Nya yang akan menuntun hidup kita semakin hari semakin berkenan, serupa dan segambar dengan firman Tuhan, serupa dan segambar dengan karakter Kristus. Ya, baik. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya punya satu benda. Benda ini mungkin ya biasa, sederhana, mungkin harganya juga murah ya. Setiap orang bisa membelinya benda ini. Namanya adalah ballpoint ya. Tidak banyak orang yang menggunakan ballpoint dengan tertib, dengan taat ya. Tidak semua orang selalu membawa-bawa ballpoint. Padahal sebenarnya ballpoint ini memiliki fungsi yang luar biasa ya. Dia digunakan oleh orang-orang yang memang tahu betul apa fungsi dari ballpoint ini. Ya, memang dia untuk mencatat, demikian juga untuk tanda tangan. Mungkin ada orang yang berkata, lah saya mau bawa ballpoint mau buat apa toh Pak? Saya itu bukan orang penting. Siapa yang butuh tanda tangan saya? Siapa yang membutuhkan ya oret-oretan dari saya ya? Tetapi sebenarnya kalau kita kemana-mana selalu bawa ballpoint ini ya, kita akan diuntungkan dengan banyaknya hal mengenai ballpoint ini. Karena ballpoint ini sekalipun dia harganya murah, sederhana, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika dia mencatatkan sesuatu, ini apa yang sudah tertulis oleh ballpoint ini di sebuah kertas disimpan baik-baik, luar biasa. Karena beberapa waktu yang lalu saya pun juga menjadi digairahkan kembali ya. Begitu bongkar-bongkar, menemukan sebuah buku yang lama, bukunya sudah usang, tetapi isinya itu loh, isinya yang luar biasa. Karena di sana ada surat cinta. Di sana ada kisah di mana percintaan antara saya dengan sekarang yang sudah menjadi istri saya. Dulu waktu masih berpacaran, belum ada handphone, belum ada ya gadget, kita menggunakan buku dan ballpoint untuk menulis surat ya, untuk menulis ya kisah cinta, untuk saling menyapa. Nah, maka ballpoint ini sangat penting. Kenapa? Karena ingatan kita itu terbatas. Hari ini kita dengar firman, besok sudah lupa. Jangankan besok, jangankan lusa atau minggu depan ya. Karena sekarang sudah banyak. Kalau ditanya khotbahnya minggu lalu apa ya, sudah lupa. Karena apa? Karena memang ingatan kita itu terbatas. Maka kita mesti sadari bahwa kita ini punya sifat pelupa. Ingatan kita terbatas, maka lebih baik kita menggunakan ballpoint, kita bawa ya buku kecil, catatan-catatan lah. Kalau saudara pergi kemana-mana itu atau dengar khotbah, lebih baik dicatat. Karena itu akan menolong kita untuk mendapatkan sesuatu yang disegarkan kembali. Apa yang kita lupa boleh disegarkan kembali. Termasuk begini, termasuk kita mengingat semua berkat-berkat Tuhan sejak dari kita masa di dalam kandungan ibu kita. Cobalah kita mulai refleksi, kita
rekam ulang jejak perjalanan hidup kita. Ada banyak hal yang mungkin terlewatkan. Banyak orang yang mengeluh, kenapa hidupku seperti ini, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Itu karena apa? Mereka lupa untuk mencatat, lupa untuk mengingat semua kebaikan Tuhan. Banyak orang yang menjadi kecewa sama Tuhan, putus asa di tengah jalan, mengundurkan diri. Ya, karena sebenarnya yang mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu ya bukan cuma 12, ribuan loh ya. Wong Yesus juga pernah memberi makan 5.000 orang. Tetapi dalam perjalanan berikutnya, dalam kelanjutan hidup berikutnya, Alkitab mencatatkan banyak dari antara mereka yang mengundurkan diri. Kenapa? Karena memang mereka tidak mengingat semua kebaikan Tuhan. Kalau saya mengingat satu syair lagu itu ya, yang dinyanyikan oleh Pak Niko itu ya. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ya, banyaklah yang telah Tuhan perbuat. Ya, banyaklah yang telah Tuhan perbuat. Cuma kita lupa kalau sudah dalam kondisi kita tidak baik, dalam kondisi kita tidak punya uang, dalam kondisi kita sakit, dalam kondisi kita sedang ada masalah demi masalah, sehingga kita tidak bisa mengingat segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Seandainya kalau saudara tertib mencatat semua kebaikan Tuhan, ditulis hari ini, hari Rabu, tanggal 15 April 2020, jam 7 pagi. Terima kasih Tuhan, aku sudah bangun. Karena tidak banyak orang yang mengerti bahwa hari yang baru adalah berkat yang baru, harapan yang baru. Maka aku mengucap syukur ya Tuhan, ternyata aku masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup hari ini. Karena hari kemudian itu rahasia buat kita. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa menjalani hidup besok atau lusa. Kita tidak tahu ya. Tetapi kalau kita bisa menjalani itu, bisa mengalami itu, catat baik-baik, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Bangun jam 7 pagi, sudah tersedia makanan, sarapan, masih bisa minum kopi, masih bisa makan nasi goreng, sayur bening gitu ya, atau sayur lodeh, telur ceplok. Aku mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Baik, bahkan pada peristiwa-peristiwa yang mungkin berkesan, peristiwa besar dalam hidup kita, kita catat itu. Terima kasih Tuhan, tanggal sekian aku menikah. Terima kasih Tuhan, untuk tanggal sekian aku diterima di pekerjaan. Terima kasih Tuhan, untuk tanggal sekian aku bertemu dengan orang yang bisa membangkitkan imanku. Terima kasih Tuhan, hari Minggu jam sekian aku datang ibadah, aku mendengarkan khotbah. Khotbahnya sesuai dengan pergumulanku, dan Tuhan memakai pendeta yang menyampaikan khotbah untuk menjawab atas semua pergumulanku. Terima kasih Tuhan, hari ini aku dikuatkan, hari ini aku diteguhkan. Terima kasih Tuhan, catat. Maka saudara akan mengerti banyak hal bagaimana Tuhan telah berkarya, menolong, memberkati setiap perjalanan hidup kita. Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, benarlah apa yang dikatakan oleh Timotius ya. Dikatakan di sana, di mana tadi ya? 2 Timotius pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-16. Dikatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan. Loh, ternyata semua yang ditulis, termasuk Alkitab kita, ditulis oleh orang-orang yang diutus oleh Tuhan, itu bermanfaat banyak hal. Untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk berbuat baik. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, entah saudara masih remaja, pemuda, ataupun jemaat dewasa, lansia, mari belajar yuk menulis. Tinggalkan tulisan-tulisan untuk dirimu sendiri, juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Tulislah baik-baik. Saya jadi teringat ketika Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam dia dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali ya. Lalu apa yang membuat Tuhan Yesus itu bisa mengalahkan semua pencobaan yang diberikan oleh iblis? Ternyata di dalam Injil Matius mencatat, khususnya Injil Matius pasal yang keempat, nanti saudara baca sendiri ya, bahwa ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menjawab mereka itu dengan apa? Mematahkan semua cobaan-cobaan yang diberikan oleh mereka itu melalui apa? Yesus berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Ya, ada tertulis. Maka kehidupan orang itu sebenarnya akan tertolong dalam banyak hal ketika orang menerima sesuatu yang sudah diabadikan. Tulisan-tulisan yang diabadikan. Tinggal kita membacanya atau tidak. Tentu kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia atau beliau membaca semua tulisan-tulisan masa-masa perjanjian lama, kitab yang ditulis oleh para nabi. Dan ternyata kalau kita telusuri lebih jauh, yang punya inisiatif untuk menulis itu ternyata bukan manusia. Yang punya inisiatif untuk menulis adalah Allah sendiri. Tuhan Allah mengajari, yaitu kepada Musa ketika Musa berada di Gunung Sinai, di mana Tuhan menjumpai dia, lalu Tuhan memberikan 2 loh batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri, yaitu hukum Taurat, 10 hukum atau perintah Tuhan untuk umat Israel. Ternyata saudara, kalau kita mau suka menulis ini ya, suka menulis, itu kita mengikuti teladannya Allah kita sendiri. Maka saudara-saudara, ayo kita menulis. Tuliskan sesuatu. Ketika mendengar khotbah, ketika membaca Alkitab, tulis. Bukan cuma dibaca doang ya. Saya percaya orang yang suka membaca, orang yang suka merenungkan firman Tuhan, membaca secara mandiri Alkitabnya, lalu menyiapkan ya buku kecil begini dan membawa ballpoint, ayat demi ayat, perikop demi perikop, pasal demi pasal, dengan taat, disiplin, tekun membaca Alkitab. Tulislah itu, tulislah itu. Ini bukan soal syarat masuk surga ya, tetapi untuk kemajuan kualitas hidup rohani kita, iman percaya kita, dan tidak berhenti pada kita sendiri. Kita akan menjadi orang yang berjasa bagi keturunan kita. Ya, ketika kita menuliskannya. Sekarang kalau kita tuliskan, mungkin pakai alasan, lah ngapain bawa buku ya, ngapain? Kan sudah ada gadget, di situ ada memo. Nah, seberapa banyak orang yang menggunakan memo itu untuk mencatatkan sesuatu yang memang itu menjadi rema, itu menjadi satu kesempatan untuk mengingatkan kita kembali, atau mencatat perkara-perkara yang dahsyat luar biasa, mencatat semua berkat Tuhan di sana. Jadi kita akan tertolong ya, tidak akan menjadi manusia yang pengeluh, tidak akan menjadi manusia yang mudah putus asa, mudah menyerah,
Tetapi dengan kita mencatatkan banyak hal, kita akan mendapatkan banyak hal juga. Kembali saya mau segarkan ini ya. Di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 tadi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka saudara yang kasih Tuhan, renungan pagi atau renungan hari ini kita akan ditolong oleh Roh Kudus untuk mencatatkan banyak hal tentang berkat-berkat Tuhan, tentang teguran Tuhan. Karena berkat itu kan bukan bicara soal materi, keuangan ya, tetapi teguran Tuhan, tuntunan Tuhan, pengingatan akan firman Tuhan itu menjadi berkat untuk setiap kita ya. Baik saudara yang kasih Tuhan, renungan sudah selesai saya sampaikan. Saya akan menaikkan doa untuk saudara ya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, hamba-Mu mengucap syukur karena kebenaran firman-Mu itu menolong hidup kami. Apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab adalah pribadi Allah yang terus bersuara, berkata-kata, berbicara, berucap kepada kami. Seperti layaknya seorang bapa yang terus menyampaikan nasihat, yang terus memimpin, yang terus memberikan arahan kepada anaknya. Hamba-Mu mengucap syukur. Apa yang sudah tertulis di Alkitab ini menjadi penolong bagi langkah-langkah hidup kami, supaya kami tidak tersesat dan kami terus berada di jalan di mana Tuhan telah tetapkan untuk kami menuju ke rumah-Mu, yaitu sorga yang baka, indah dan mulia. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk jemaat, hamba-Mu berdoa untuk yang sudah mendengar dan ikut renungan, yang ikut bersaat teduh dengan hamba-Mu hari ini. Bapa, berkati sekolahnya, Tuhan berkati usaha dagangnya, Tuhan berkati tokonya, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati bisnisnya, Tuhan memberkati apa saja yang sedang dikerjakannya, berwira swasta. Tuhan mampukan anak-anak-Mu untuk melakukannya dengan sabar, tekun, taat, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Maka Engkau akan berikan kemampuan untuk kesabarannya, untuk kelemah lembutannya, kerendahan hatinya, untuk kerja kerasnya, untuk pergumulan-pergumulan yang terus dibawa di hadapan Tuhan. Engkau yang akan menolongnya, bahwa tidak ada yang dibiarkan Tuhan berjalan sendirian, tetapi tangan-Mu yang kuat menopang, menggandeng, supaya anak-anak-Mu tidak sendirian, tetapi berjalan dengan Engkau. Ya Tuhan, inilah doa hamba-Mu, kami naikkan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lanjut lagi di lain hari. Biarlah saat teduh kita, renungan kita, menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berkenan di hadapannya di tengah situasi yang seperti ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia, jangan takut, jangan bimbang, tetapi tetaplah percaya dan teguh di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.